Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang ASN. Bersama saya, Ida Bagus Made Baskara. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang cukup familiar nih dengan kita, yaitu pelayanan publik berbasis digital. Tapi sebelum itu, saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh rekan saya yang ganteng, yaitu... Saya IGD Surya Rahayuda, biasa dipanggil Surya. Oke, Pak Surya. Nah, Pak Surya, dalam membahas tema ini kayaknya nggak kurang seru ya kalau kita cuma berdua aja nih. Saya udah ngundang 2 bintang tamu spesial nih. Kita undang ASN, tepatnya dari Universitas Udayana. Silakan perkenalkan diri, Ibu-Ibu. Hai, saya Nia Juliana. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Industri Universitas Udayana. Oke, selamat malam pemirsa. Saya Cynthia, saya juga dari program studi Teknik Industri Universitas Udayana. Oke. Pak Surya, asik banget nih kita dapat dua-duanya ibu-ibu nih dari program studi Teknik Industri. Gimana kalau kita langsung masuk aja nih ke topik pembahasan kita. Nah, bahasan kita tuh saya pengen nanya nih pengalaman ibu-ibu ini terkait dengan pelayanan publik berbasis digital di program studi Teknik Industri. Mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman ASN yang lain. Mungkin dari Bumi saya ya. dulu ya. Ya. Oke. Kalau saya ya, berdasarkan pengalaman saya, kalau kita berbicara dan apa yang saya rasakan kalau membahas tentang pelayanan publik berbasis digital untuk program studi saya sendiri ya, saya sendiri masih merasa kurang cukup puas lah, gitu, kurang puas dengan pelayanan yang saya rasakan. Nah, kurang puas ya Bu ya? Mungkin bisa kita perdalam lagi kali ya Bu. Belum puasnya nih dalam hal apa ya Bu Mia? Berdasarkan pengalaman saya ya, jadi saya kan dosen ya, seperti yang saya sampaikan. Nah, dosen itu kan biasanya harus ada di dalam sebuah sistem informasi ketika kegiatan belajar mengajar itu akan dimulai setiap tahun ajaran yang baru. Nah, kasusnya waktu itu adalah saya namanya tidak masuk di dalam sistem. Jadi dosen-dosen yang mengampu untuk mata kuliah tersebut itu kan sudah terdaftar dalam sistem dan ternyata saya tidak ada. Nah, ketika itu kepegawaian di bidang di bagian prodinya kita, di program studinya kita itu menghubungi saya menyatakan bahwa saya itu tidak ada di dalam sistem. Nah, sepemahaman saya ketika admin, kita bicara admin gitu ya, admin menginputkan mata kuliah dan dosen-dosennya seharusnya apapun masalah yang terjadi, karena ini sudah sering terjadi setiap kali tahun ajaran yang baru, penginputan dosen, harusnya sudah bisa diselesaikan masalah ini tanpa harus menghubungi saya terlebih dahulu. Karena kan pada dasarnya saya sebagai usernya. Tetapi admin tersebut mengatakan bahwa dia tidak mengerti nih, kok bisa seperti itu. Lalu saya jawab, saya harus bagaimana, gitu kan. Dan akhirnya keluarlah pernyataan bahwa mungkin Ibu bisa menghubungi bagian pusat sumber daya informasi, gitu ya. Kita sebutnya dengan USDI. Nah, di sini saya merasa ini kan kerjaan admin gitu ya, walaupun memang kerjaan admin, saya sendiri punya kerjaan yang lain, ya sudah lah ya, mungkin daripada berlama-lama, akhirnya saya yang mencari tahu nih ke bagian layanan informasi, kenapa kok bisa seperti itu, nama saya kok tidak masuk, dan ternyata solusinya sangat gampang, admin tersebut harus mereload kembali, supaya dosen itu terupdate database-nya, ya ujung-ujungnya jadi saya sebagai perantara lah, gitu. Nah itu Pak Baskara, kenapa saya merasa ya sedikit ada merasa tidak puas lah ya dengan layanan yang diberikan. Oke, itu pengalaman dari Bu Mia. Nah, kalau pengalaman dari Bu Cynthia sendiri gimana nih? Iya, oke, Pak Baskara. Ternyata kurang lebih sama ya dengan Bu Mia. Kalau Bu Mia bilangnya belum puas, kalau saya bilangnya itu belum optimal. Jadi sebenarnya sistem itu sudah ada gitu ya, sebenarnya sistem itu sudah ada, cuman penggunanya ini yang belum bisa menggunakan sistem itu secara optimal gitu. Jadi ada beberapa kasus, saya bilangnya secara general aja bahwa operator kami di kampus itu kan menghandle sistem informasi.
baik data dosen, mahasiswa gitu ya. Nah, ini belum optimal karena ada kejadian-kejadian kecil yang saya alami gitu ya. Misalnya ketika ada undangan rapat, yang undangannya pun kan sebenarnya juga sekarang tuh digital ya. Tapi nama saya itu nggak masuk di sistem. Nah, waktu itu saya tanya, kenapa nggak masuk? Katanya, nggak bisa nama saya dimasukin. Nah, terus saya tuh jadi perantara gitu antara saya dengan IT di pusat. Jadi si ibu ini itu kalau misalnya nggak bisa, dia nggak berusaha mencari tahu kenapa gitu. Jadi dia meminta saya untuk ke IT yang di pusat gitu. Harusnya kalau menurut saya, dia bisa menghandle itu. Ini kan masalah minor ya, minor banget, tapi saya harus menghubungi pihak lain. Dan ini kan tentunya takes time dan dapat menghambat proses yang lain. Gitu Pak Baskara. Kalau dari Pak Surya gimana nih? Oh. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, berarti dari operatornya sendiri, Bu ya. Kemudian jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, kira-kira siapa saja yang akan menerima dampaknya? Mungkin dari dalam lingkungan kampus atau apakah mungkin akan berdampak juga ke lingkungan di luar kampus? Oke, kalau dalam jangka pendek ya, kita melihatnya memang kerugiannya itu di internal secara langsung ya, karena seperti saya, mahasiswa, tapi untuk next-nya jangka panjang, tentunya kita kan ada kolaborasi atau kerjasama dengan pihak luar. Nah, pihak luar itu juga menerima surat by system. Nah, apabila di sini ada hambatan, terus tidak adanya solusi dari si operator sendiri, nah tentunya akan berdampak juga ke pihak eksternal. Gitu. Sebenarnya hal-hal ini penyebabnya itu bisa kita lihat gitu ya, bahwa si operator ini kurang bisa menerapkan kurikulum terkait dengan Smart ASN yang berbasis literasi digital. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan digital skill, ya. Jadi dia kurang bisa memahami atau menggunakan hardware maupun software yang sudah ada gitu. Nah, kemudian selain itu ada juga kasus ya, kebetulan saya sampaikan juga satu kasus lagi ketika misalnya mahasiswa melakukan upload laporan gitu. Upload laporan, nah dia itu harus menginformasikan dulu secara manual ke operator. Bu, saya udah upload, tolong di-approve. Nah, padahal itu by system. Harusnya si operator itu notice setiap ada upload dari mahasiswa atau ada hal lainnya. Di sini bisa dilihat bahwa si operator ini belum menerapkan digital culture. Dia belum terbiasa menggunakan keseluruhan pekerjaan itu berbasiskan digital. Nah, ini juga jadi penyebab ya yang nanti akan berdampak baik pihak internal maupun eksternal. Gitu Pak Surya. Kalau dari Bu Mia sendiri, apa nih kira-kira Bu dampak yang akan ditimbulkan nih kalau misalnya permasalahan ini nggak diselesaikan gitu? Kalau saya lihat dampaknya ya, yang pertama hal ini bisa mengganggu tugasnya dosen, gitu ya. Kalau dari sisi internal program studi gitu ya, hal ini bisa mengganggu tugasnya dosen. Dosen kan seharusnya sudah tidak perlu lagi mengurusi hal-hal yang bersifat administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa juga akan menjadi lebih bingung gitu ya, apalagi kalau seandainya itu adalah mahasiswa baru. Mereka harus mencari jawaban kemana kalau ternyata operator di dalam prodi sendiri tidak mengerti cara menyelesaikannya. Lalu yang lebih parah adalah akan menghambat tugas universitas sendiri, pekerjaan universitas. Karena memang kan prodi ini operatornya akan saling terkait dengan operator di pusat, sistem informasi di pusat.
apalagi kalau memang berkaitan dengan stakeholder, otomatis kan ada runutannya ya, maka dari universitas dilempar ke program studi. Kalau ternyata program studi tidak siap, gitu ya, maka universitasnya juga tidak akan siap, maka akan menghambat sistem informasi, bahkan bisa jadi kerjasama kolaborasi antara stakeholder, pihak luar, instansi pihak luar dengan instansi sendiri, universitas sendiri. Jadi ya ini akan berbahaya, bisa jadi memang orang luar akan menganggap, pihak luar akan menganggap bahwa wah kerjanya lambat nih gitu loh. Apakah kita harus memang datang ke institusi baru bisa pekerjaan ini selesai? Apakah teknologi sendiri tidak bisa, dengan teknologi sendiri tidak bisa dihandle hal-hal yang seperti ini gitu loh. Kan jadi jelek gitu loh kesannya. Padahal universitas bisa dikatakan universitas yang cukup besar untuk di wilayah lingkupnya Pulau Bali. Nah, seperti itu Pak Baskara. Oke. Ini obrolannya sangat menarik, semakin membuka wawasan kita ya Pak Surya ya, terkait dengan Ya, benar sekali dunia Pak Baskara. ASN ini. Tapi kita ada masalah Pak Surya, karena waktu kita yang terbatas, durasi kita yang sedikit, jadi mungkin bisa saya simpulkan, jadi permasalahan dasar dalam pelayanan publik berbasis digital ini adalah kompetensi dari ASN itu sendiri ya. Jadi memang semakin berkembangnya zaman, seharusnya ASN juga mampu mengikuti perkembangan itu untuk lebih melek literasi digital gitu. Karena ini terkait dengan hajat hidupnya orang banyak. Mungkin begitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kami yang keren banget, yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing kepada kita. Terima kasih ya Ibu-Ibu. Terima kasih Iya, kembali. sama-sama Pak Baskara. Akhir kata, saya Baskara dan rekan saya. Saya Surya. Sampai jumpa kembali di acara Bincang-Bincang ASN.